Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sedulur. Kali ini saya berada di Kota Magelang, tepatnya di Dusun Tirto, Desa Tirto, Kecamatan Gerabak, Magelang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Di sini kita akan melakukan wisata religi, di mana di kaki gunung tersebut kelihatan ya sedulur, dari sini terdapat gunung apa? Ayo sedulur. Gunung tersebut adalah Gunung Andong dan Gunung Telomoyo. Iya betul. Di kaki gunung tersebut terdapat sebuah makam orang alim, makam penyebar agama Islam di wilayah ini. Dia adalah Sunan Geseng. Jika kamu berminat berkunjung ke tempat ini, silakan saja datang di Kota Magelang, tepatnya di Dusun Tirto, Desa Tirto, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Setelah sampai di Kota Magelang, kamu bisa langsung ketik saja di aplikasi pencari ya, Sunan Geseng. Kamu akan diarahkan ke lokasi tersebut yang lokasinya sangat sejuk dan indah sekali. Cocok sekali untuk Anda yang sibuk beraktivitas dan di akhir pekan ingin meluangkan waktu sambil melepas penat dan sekaligus beribadah, berziarah ke makam orang alim di kota ini. Tempat ini biasanya ramai sekali dikunjungi wisatawan pada hari-hari biasa maupun hari liburan ya sedulur. Kita telah sampai di gerbang masuk dan penampakannya seperti ini. Tempatnya di atas. Kita akan memasuki fenomena yang baru, yaitu siapkanlah tenaga Anda untuk menaiki tangga-tangga ini. Ups, ini pintu keluar ya sedulur. Kita akan menuju ke kanan, pintu masuk. Hati-hati ya sedulur, karena jalannya licin, apalagi ketika semalam diguyur hujan. Jadi untuk tangga-tangga ini menjadi lembab sehingga tumbuh lumut-lumut dan agak licin. Berhati-hati dan tetap waspada. Informasi sedulur, untuk memasuki kawasan makam Sunan Geseng ini tidak diberikan karcis ya, alias tidak dipungut biaya. Akan tetapi pengelola menempatkan di beberapa titik kotak amal. Yang pertama yaitu diletakkan di pertigaan di bawah tadi, yaitu di pintu masuk Gapuro Dusun Tirto. Kotak amal tersebut digunakan atau dimanfaatkan untuk pemeliharaan tempat parkir. Kemudian kotak amal yang kedua diletakkan di jalan menuju makam, tepatnya di dekat Masjid Ussisa At-Taqwa. Isinya digunakan untuk kepentingan pemeliharaan masjid. Kemudian kotak amal yang ketiga terletak di dalam cungkup, tepatnya di ruang depan. Pada tempat tersebut, jika musim hari libur atau hari Minggu, ada penjaganya yang akan menyodorkan buku tamu untuk diisi oleh para peziarah. Kotak amal terakhir berada di bawah undakan cungkup, tepatnya di sebelah timur. Hasil dari pemasukan uang kas tersebut digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana di kompleks makam. Selain itu,
digunakan juga untuk aktivitas keagamaan yang berkaitan dengan haul. Di kanan kiri jalan masuk makam Sunan Geseng ini terdapat makam-makam lain. Makam-makam ini adalah makam umum atau makam masyarakat sini ya sedulur. Jadi masyarakat sini ada yang dimakamkan di lokasi Sunan Geseng tersebut. Ada juga makam dari penduduk desa lain yang mempunyai kerabat di desa ini. Secara singkat dari Sunan Geseng yaitu Sunan Geseng sering pula disebut Eyang Cakrajaya, adalah murid dari Sunan Kalijaga. Beliau adalah keturunan Imam Ja'far As-Shadiq dengan nasab sebagai berikut: Sunan Geseng bin Husain bin Al-Wahdi bin Hasan bin Askar bin Muhammad bin Husain bin Al-Wahdi bin Hasan bin Askar bin Muhammad bin Husain bin Askib bin Muhammad Wahid bin Hasan bin Asir bin Ali bin Ahmad bin Musir bin Jazar bin Musa bin Hajar bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin Al-Madani bin Husain bin Imam Ali. Menurut hikayat, pada suatu saat beliau mengikuti anjuran dari Sunan Kalijaga untuk mengasingkan diri di suatu hutan untuk konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah lakunya tersebut, hutan tersebut terbakar. Akan tetapi beliau tidak mau menghentikan tapanya, sesuai pesan dari sang guru untuk jangan memutus ibadah. Demikianlah ketika kebakaran berhenti, Sunan Kalijaga datang untuk menjenguknya. Dia telah mendapati Cakrajaya atau Sunan Geseng ini telah menghitam hangus, meskipun tetap kondisinya sehat walafiat. Maka sejak saat itu digelarilah Cakrajaya ini dengan Sunan Geseng. Setiap tahun ada perayaan dari warga setempat untuk menghormati makam Sunan Geseng. Masyarakat sekitar makam khususnya dari gerabak dan pada umumnya sangat mempercayai bahwa makam yang ada di puncak bukit dengan bangunan cungkup dan makam di dalamnya adalah sarean atau makam. Karena terdapat makam-makam lain Sunan Geseng yang ada di Jawa Timur misalkan, dan yang ada di Yogyakarta. Wallahu a'lam. Biasanya pada bulan Ramadan pada hari ke-20 malamnya, masyarakat banyak yang berkumpul di sekitar makam ini untuk bermunajat. Makam ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di antaranya adalah area parkir kendaraan yang ada di bawah, musola, kamar mandi untuk MCK, tempat istirahat, warung makan, dan masih banyak lainnya. Dahulunya makam ini dibuka cungkupnya. Para pengelola mempunyai alasan ingin tidak mengecewakan bagi para peziarah yang datang. Akan tetapi keputusan tersebut mempunyai dampak negatif. Akibat cungkup dibuka, tanah yang berada di makam tersebut, ada sebagian peziarah yang membawanya pulang. Mereka berkeyakinan bahwa tanah tersebut mempunyai keramat. Akhirnya lama-kelamaan menjadi habis. Kemudian pengelola kembali memasang cungkup tersebut. Tidak ada waktu-waktu khusus untuk mengunjungi makam ini. Pengunjung bisa datang setiap saat, setiap hari ke makam Sunan Geseng. Tetapi ada waktu-waktu tertentu yang ramai dikunjungi.
Seperti contohnya pada akhir minggu atau weekend, pada hari Sabtu dan Minggu biasanya ramai pengunjung. Ada lagi waktu favorit bagi peziarah, yaitu pada malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Makam ini telah beberapa kali direnovasi dan dilakukan secara bertahap, yaitu dengan memperlebar cungkup. Sehingga dengan memperlebar cungkup, banyak nisan masyarakat umum yang masuk di dalamnya. Selain itu, dinding cungkup juga dilipu serta memberi atap dan mustako di atas cungkup utama. Di bagian luar cungkup banyak terdapat pohon besar yang cukup rindang, dan dari tempat itu peziarah bisa memandang daerah-daerah di bawah komplek makam. Dusun Tirto merupakan dusun mandiri sehingga banyak ditemui pengrajin tas anyaman. Selain itu juga ada produsen keripik jagung yang cukup terbukti produknya mampu menjadi oleh-oleh khas dari makam Sunan Geseng. Jadi jangan lupa bagi kamu para peziarah mampir di sini untuk membeli oleh-oleh khas dari Desa Tirto, yaitu tas anyaman ataupun keripik jagung. Produk tas anyaman diproduksi oleh ibu-ibu, tidak dijual keluar dusun, namun hanya dijual kepada para peziarah yang berkunjung. Oh iya, bagi kamu yang berniat berkunjung ke sini, jangan lupa membawa kamera untuk mengabadikan momen-momen keindahan di tempat ini. Sekian video kita kali ini. Bagi kamu yang berada di sekitar Magelang, rugi sekali tidak berkunjung ke sini karena lokasinya begitu rindang dan sejuk. Cocok sekali sebagai destinasi wisata religi. Untuk kamu yang berada di luar kota Magelang ataupun di luar provinsi, bisa juga menjadi rujukan makam Sunan Geseng ini menambah destinasi wisata kamu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.